Saudara, dari proses pencarian korban selanjutnya terkait tahapan pengumpulan data antemortem dari keluarga korban kecelakaan pesawat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Linda, apakah keluarga korban sudah mendatangi posko antemortem dan apakah sudah menjalani tes antemortem pagi ini? Baik, selamat siang Lintang dan juga saudara. Tadi pukul 11:35 waktu Indonesia Tengah, keluarga dari 3 penumpang yang sudah dikonfirmasi merupakan personel dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tiba di posko antemortem di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Sekarang dalam proses pengambilan data dan sesaat lagi akan dilakukan proses pengambilan sampel. Keluarga penumpang dibawa langsung oleh staf dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Bidokes Polda Sulsel, dan mereka merupakan perwakilan keluarga korban. Yang pertama keluarga korban dari Deden Maulana, yang kedua yaitu kakak dan juga anak dari korban Ferry Irawan, dan juga yang ketiga itu ada istri dari korban Yoga Naufal. Nanti dari informasi yang kami dapatkan juga akan menyusul 2 perwakilan korban lainnya, namun kami masih belum bisa mengkonfirmasi kapan waktu pastinya, yaitu ada istri dan juga anak korban Kapten Andi Dahananto, dan juga ada keluarga kru dari korban Restu. Sedangkan untuk 5 korban lainnya, 4 diantaranya perwakilan keluarganya sudah datang kemarin di hari Minggu kemarin, yakni ada dari Bandung orang tua korban Esther Aprilia, ada juga dari Tangerang keluarga korban Florencia Lolita, dan juga dari Bogor Jawa Barat ada keluarga korban Dwi Murdiono serta keluarga M. Farhan Gunawan, adik kandung co-pilot Herul Gunawan yang tiba di posko antemortem pada hari Minggu kemarin. Sedangkan 1 sisa korban lainnya kami masih belum mendapatkan informasi pasti kapan kedatangan pastinya di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Namun tadi juga kami mengetahui informasi bahwa juga akan ada koordinasi dengan Polda asal perwakilan dari keluarga, dan jadi akan ada koordinasi sehingga akan ada sistem jemput bola untuk perwakilan keluarga yang tidak sempat datang langsung ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jadi keluarga korban nantinya akan melakukan pengambilan sampel DNA, baik itu berupa air liur dan juga darah, dan keluarga korban juga bisa membawa dokumen-dokumen resmi milik korban seperti misalnya ijazah untuk membantu kelengkapan dari tim DVI atau Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan sebagai bagian dari proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Dari Bidokes selain juga pengambilan sampel, mereka juga menyediakan pendampingan psikologis untuk para keluarga korban, dan untuk para keluarga korban bisa tetap tinggal di Bidokes Polda Sulawesi Selatan karena di sana juga akan langsung dikonfirmasi dan juga diupdate informasi terbaru dari posko Bulu Saraung ataupun posko Aju mengenai bagaimana kemudian proses evakuasi, sehingga jika keluarga korban ingin memantau secara langsung bisa datang langsung ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Lintang. Linda, berarti sampel yang dibutuhkan adalah air liur dan darah untuk mengambil data tes antemortem. Lalu selanjutnya tahapannya seperti apa setelah para pihak keluarga ini memberikan data yang dibutuhkan oleh pihak polisian? Baik, karena saat ini kondisinya 1 jenazah yang ditemukan masih berada di puncak Gunung Bulu Saraung dan juga ada di dalam kedalaman tebing sejauh 200 meter. Hingga saat ini kami masih memantau informasi terbaru dari posko Aju yang berlokasi di Gunung Bulu Saraung, Leang-Leang, Kabupaten Pangkep Maros, Sulawesi Selatan. Jika kemudian hari ini evakuasi dapat berjalan dengan lancar, nantinya akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Di sana nanti akan dilakukan bersama dengan tim forensik dan juga tim DVI untuk mengidentifikasi korban, dicocokkan dengan sampel DNA yang sudah diambil dari para keluarga korban. Dan juga sejauh ini kami mengetahui informasi bahwa 1 korban berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung Kabupaten Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, dan kita nanti masih akan menanti bagaimana kemudian setelah apakah hari ini bisa berhasil dievakuasi atau tidak, dan kalau berhasil dievakuasi akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Lintang.
berarti kita harapkan proses evakuasi hari ini berjalan lancar sehingga para korban bisa dilarikan sehingga dicocokkan data oleh tim forensik dan DVI bersama dengan keluarga. Terima kasih Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Usai jeda saudara, tim SAR merilis visual penemuan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Evakuasi mengalami kendala serius akibat kabut tebal, medan terjal, dan cuaca yang tidak bersahabat. Banjir merendam 29 desa di Karawang, Jawa Barat. Kondisi ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada hari Sabtu hingga Minggu. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nanopurifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Sover Citrus baru. Grrr, aromanya bikin badan segar anti-enak. Sover Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system. Sover Citrus anti-enak, badan segar bugar. Grrr. Wow, kopi gede. Aku suka banget. Have a good day with Baby Monster. Memang, Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Aku Viva, melewati 7 tahap nanopurifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Woi, Dana! Burung dara, ayam bawang. Enak, Ren. Pedas, gurih dan menghang. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Goreng pedas, nampol. Burung jarang, enaknya nyambung terus. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nanopurifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Kabasarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i meninjau posko pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Boloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Kedatangan Menhub dan Kabasarnas untuk mengecek lebih jauh perkembangan evakuasi korban
dan serpihan pesawat ATR 42500. Sebelumnya, tim Basarnas Makassar telah melepas tim gabungan yang bakal mengevakuasi satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Kali ini tim gabungan akan menempuh jalur darat dalam melakukan evakuasi. Pagi ini tim pertama akan berangkat dengan tujuan melakukan evakuasi dan membawa korban menuju posko. Pemetaan lokasi dan cara evakuasi telah diberikan kepada seluruh tim. Proses evakuasi jenazah korban akan dipandu oleh warga lokal yang telah mengetahui medan di puncak gunung. Pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Sulawesi Selatan kembali dilanjutkan hari ini. Cuaca menjadi kendala saat tim SAR melakukan evakuasi. Lalu bagaimana dengan upaya evakuasi hari ini? Berikut penjelasan langsung Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, kepada rekan Ananda Aprilia dalam program Sapa Indonesia Pagi. Bapak Andi Sultan, Bapak Andi, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Untuk pencarian hari ini pada pukul 06.40 tadi kami sudah memberangkatkan satu tim yang memang berkonsentrasi untuk melakukan evakuasi, yang dimana yang kemarin yang tidak sempat dievakuasi karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi. Kami sudah mencoba untuk melakukan sistem jetrik namun tidak berhasil, maka dari itu kami mengambil opsi yang ketiga, dengan menggunakan menuju ke lokasi dan dibantu oleh warga sekitar, yang dimana warga sekitar yang sering beraktivitas mencari madu di tempat tersebut. Oke, kalau untuk dan cuaca, Pak Andi, untuk cuaca pagi ini di sana seperti apa, Pak Andi? Ya, update cuaca pagi ini pada pukul 7 memang tadi kami sudah dikonfirmasi sama BMKG di wilayah saat ini di sini memang terprediksi untuk hujan ringan, dan memang pada pukul 7 tadi telah terjadi hujan ringan dan sampai saat ini masih hujan ringan seperti itu. Oke, kemarin kan rencananya akan menurunkan heli Karakal, tapi dengan cuaca seperti ini berarti kemungkinan opsi untuk melalui udara sangat sedikit ya, Pak? Ya, mudah-mudahan ke depannya nanti ini sebenarnya sudah mulai terhalang lagi sama kabut, tapi mudah-mudahan nanti ada keajaiban bisa mendukung dalam pelaksanaan operasi SAR, cuaca bisa mendukung. Amin, itu harapan kita semua tentunya. Pak Andi, bisakah digambarkan kepada kami bagaimana nanti plan ataupun rencana pemetaan pencarian untuk hari ini? Ya, untuk hari ini kita membagi 4 seru yang memang masing-masing berkonsentrasi. Seru satu itu berkonsentrasi di wilayah puncak juga, yang dimana ditemukan puing-puing, tetapi kita memperluas radius dalam pencarian tersebut. Itu membagi 4 sektor dalam pencarian. Oke, dibagi 4 sektor, salah satunya apakah akan difokuskan juga untuk titik di mana ditemukannya jenazah yang sudah ditemukan, satu jenazah, Pak? Ya, itu adalah sektor keempat. Oke. Sektor keempat kita tetap melakukan sembari untuk melakukan evakuasi, kami tetap melakukan SAR di wilayah tersebut, karena tidak menutup kemungkinan di wilayah tersebut juga bisa terindikasi masih ada korban. Oke, kru sudah dibagi beberapa titik, tapi kalau tadi yang mengenai jenazah yang sudah ditemukan, Pak, bagaimana proses evakuasinya? Nanti alurnya akan dibawa kemana? Ya, untuk sementara tetap di posko dan sesuai dengan SOP kita akan mengevakuasi dan menyerahkan ke pihak yang berwajib, itu DVI, dan untuk selanjutnya akan ditangani oleh di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, sejauh ini sampai dengan pagi hari ini, Pak Andi, apakah sudah ada temuan-temuan baru seperti mungkin serpihan atau puing-puing? Seperti kemarin kan ada temuan 3 besar begitu ya, badan pesawat, ekor pesawat, dan sebagian dari jendela. Apakah sudah ada temuan baru pagi ini, Pak? Ya, untuk pagi ini teman-teman masih proses dalam perjalanan ke wilayah sektor.
dan mungkin nanti kami update apabila ada perkembangan. Oke. Tadi Bapak sebenarnya menyinggung sedikit mengenai apakah pencarian hari ini juga akan turut melibatkan warga lokal yang tampak ini sangat sekali membantu. Apakah hari ini warga lokal juga turut serta untuk proses pencarian lanjutan? Apakah ada tambahan personil atau bagaimana Pak Andi? Ya, jumlah personil yang saat ini terdaftar di posko itu 100.007.